Oh, halo. Ketemu lagi sama gue Bagan, dan hari ini adalah hari ke-6 kursus fotografi. Dan hari ini rencananya gue mau ngebahas tentang filter. Seperti janji gue kemarin, gue kan ngejanjiin kalian buat ngebahas filter setelah tripod, ya kan? Dan filter apa aja yang harus dipakai? Tonton terus. Biasanya, saat kalian beli kamera, terus kalian beli lensa, kalian pasti ditawarin kan, "Bang, mau beli UV filternya juga nggak?" gitu. "Bagus nih bang, buat ngelindungin lensanya." Gitu kan? Biasanya sering banget kan ditawarin UV filter. Cuman jangan beli gitu. Kenapa? Alasannya itu begini. Dulu gua waktu awal mula belajar fotografi, gue ditawarin UV filter. Akhirnya gue beli gitu kan, karena gue pikir, wah, UV filter bagus nih, bisa buat bikin gambar gue lebih tajam, terus bisa buat ngelindungin lensa gue gitu kan, karena ditaruh di depan lensa kan. Terus lensa gue nggak bakal kotor, lensa gue nggak bakal gini, nggak bakal gitu, ya kan. Nah, di saat itu gue sering foto, ya kan. Terus gue ngeliat foto temen gue, kok foto temen gue lebih tajam gitu. Terus gue bandingin lah, "Lu nggak pakai UV filter?" gue tanya gitu kan. Terus kata temen gue, "Enggak," gitu. Dan pas gue lihat hasilnya emang beda jauh gitu. Foto gue itu lebih less kontras, jadi kontrasnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi setiap kali gue ngedit foto gue selalu nambahin kontras gitu. Padahal lensa gue juga nggak jelek-jelek amat, nggak murah-murah amat gitu kan. Ternyata itu karena UV filter gitu. Jadi UV filter itu nimbulin refleksi gitu ke lensa gitu. Yang ada malah hasilnya bukannya tajam, malah kurang tajam gitu, karena refleksi dari sinar matahari itu gitu. Jadi ya refleksinya mantul balik ke UV filter, terus ke lensa gitu, terus direkam sama si kamera gitu. Makanya sejak saat itu gue nggak pernah pakai UV filter. Setiap orang nanya, "Bang, kok lu nggak pakai UV filter?" Gue jelasin lah seperti gue ngejelasin ke lu gitu. Setiap kali kita pakai UV filter, ya kan, kalau UV filternya murah, jadi kalau UV filternya mahal, harusnya itu motong ultraviolet gitu ya kan. Tapi kebanyakan di luar sana yang dijual itu yang murah-murah gitu. Jadi ya harga 100.000, 200.000 gitu, itu termasuk murah. Karena timbulnya bukannya ngelindungin lensa, bukannya bikin gambar jadi tajam, tapi malah bikin efek haze itu. Maksudnya efek apa sih, kayak berkabut itulah fotonya gitu. Jadi ya mendingan jangan pakai UV filter. Filter yang paling sering gue pakai itu ada dua, antara ND filter atau enggak CPL. Sekarang gue mau ngejelasin ke kalian CPL dulu. Nah, seperti biasa, gue ngajak kalian ke Google, gue nge-search foto di Google contohnya, jadi gue bisa nyontohin ke kalian semua. Sekarang ini di depan gue itu ada foto filter CPL, ya kan. CPL itu maksudnya circular polarized. Jadi ini apa namanya, filternya bisa kalian putar nih. Kalau kalian lihat di bawah angka 52 nih, itu ada kayak ring, ya kan. Nah, ring ini bisa diputar. Jadi kalau pas kalian moto, kalian putar tuh sampai kalian dapat hasil yang kalian pengen gitu. Basically, CPL ini adalah filter buat motong cahaya gitu. Jadi ya, dia cahaya itu kan refleksinya ada dua, antara linear dan polarized, ya kan. Linear itu biasanya kayak permukaan air gitu, terus benda-benda yang bukan metalik gitu, itu linear. Kalau polarized itu biasanya kayak metalik gitu. Nah, pakai filter ini kalian bisa mantulin balik refleksinya gitu. Jadi yang ada kalian nggak bakal dapat refleksi itu di foto kalian gitu. Contohnya kayak foto ini gitu. Foto yang kiri itu kan gambarnya kurang kurang gimana ya, lebih desaturate gitu ya. Jadi karena refleksi dari sinar matahari dipantulin ke daun-daun, terus ke lensa kamera, ke lensa kalian gitu kan. Yang ada gambarnya jadi kurang hijau daunnya, terus warnanya kurang biru gitu. Nah, yang di kanan itu pas kita pakein polarizer ini gitu. Sama aja kayak kalian pakai kacamata polarizer, ya kan. Yang tadinya biru jadi makin biru, ya kan. Yang hijau jadi makin hijau, terus refleksi cahayanya juga nggak terlalu terang gitu kan. Nah, itu fungsinya CPL gitu. Nih yang di kanan itu belum pakai CPL, ya kan. Ini nggak pakai filter CPL. Nah, yang di kiri pas kita pakein filter CPL gitu. Jadi yang hijau makin hijau, yang biru makin biru gitu. Warnanya jadi keluar gitu. Karena basically refleksi cahaya dari matahari, sinar matahari itu nggak dipantulin ke si lensa, nggak dipantulin ke sensor gitu. Jadi sama si CPL ini dipotong. Yang ada malah warna aslinya yang keluar gitu. Jadi nggak ada refleksi-refleksi warna putih dari si sinar matahari gitu.
Kalau yang di kanan itu refleksi sinar mataharinya masih dipantulin. Bahkan kalau kalian lihat airnya nih, airnya ini kan dia lebih kelihatan tuh refleksi cahayanya tuh, ya kan, di daerah sini nih refleksi putih-putih cahaya. Yang di kiri itu udah nggak ada, jadi kalian bisa langsung lihat ke lautnya gitu ya kan, bisa ngelihat tembus airnya gitu. Nah itu fungsi filter CPL. Makanya filter CPL ini paling sering dipakai sama landscape photographer gitu kan. Kalau kalian landscape photographer, kalian wajib bawa filter CPL ini. Fungsinya adalah ya buat ini, buat mantulin balik refleksinya gitu. Jadi yang tadinya biru jadi makin biru, yang tadinya hijau jadi makin hijau gitu. Dan selain ini juga nih, kalian lihat nih, foto yang atas itu nggak pakai CPL ya kan. Kalian lihat nih, cahaya mataharinya kelihatan kan, dipantulin ke lensa kan. Nah pakai CPL dipantulin balik tuh, jadi nggak di foto, nggak kena di foto karena disaring sama si filter CPL. Bisa bilang gitulah, bisa difilter lagi gitu warnanya, warna putih refleksinya difilter balik, jadi yang direkam cuman si warna aslinya gitu, nggak pakai refleksi dari sinar matahari. Dan biasanya itu ada derajat tertentu, kayak misalkan kalau mataharinya di depan kalian atau di belakang kalian, efeknya nggak bakal ngaruh gitu. Tapi kalau mataharinya di samping kanan atau di kiri, itu baru efeknya bakalan kelihatan, efek CPL-nya ini. Jadi bukan cuman karena kita pakai CPL terus kita bakal dapat warna hijau, enggak, itu juga ada triknya gitu. Dan triknya itu agak lumayan hitung-hitungan juga, kalau nggak salah 90 derajat ya, matahari 90 derajat itu efeknya ngaruh. Tapi kalau matahari di depan atau di belakang, efeknya nggak bakal ngaruh. Berhubung ini kursus buat pemula, jadi gue jelasin yang simpel-simpel aja gitu. Tapi kalau kalian bingung, tulis komen di bawah gitu, biar gue jelasin lebih gampangnya gitu. Nah, yang ini, yang di kiri adalah filter sebelum pakai filter CPL ya kan. Yang di kanan pakai filter CPL. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya adalah di sini, ya kan. Kalian lihat refleksi di airnya kan. Kalau yang ini kan refleksinya hilang, ya kan. Nah, kalau pakai filter CPL kayak gue bilang tadi, itu refleksinya dipantulin balik, jadi nggak bakal direkam sama kamera. Itulah fungsinya filter CPL gitu. Jadi kalau kalian berpikir gitu, wah gue bakal jadi landscape photographer, jangan lupa kalian simpen uang kalian buat beli filter CPL. Dan jangan beli yang murah gitu, karena kalau beli yang murah itu ada yang namanya color cast. Color cast itu basically warnanya berubah gitu lah. Dan filter CPL sampai di sini. Sekarang gue mau ngebahas ND filter. ND filter itu apa sih bang gitu. Inilah ND filter. ND filter itu mirip-mirip sama kayak CPL gitu. Cuman biasanya kalau ND filter, kalau kalian cuman lihat ND filter nggak ada V-nya, itu biasanya satu stop. Maksudnya satu stop itu bukan motongnya ya. Maksudnya itu kalian nggak bisa ganti-ganti ND filter gitu kalau cuman tulisan ND. Tapi kalau kalian pengen yang bisa diganti, bisa jadi satu stop, bisa jadi 2 stop, bisa jadi 3 stop, itu belinya yang variabel ND gitu. Jadi ada 2, ND filter dan variabel ND. Di sini, di gambar ini adalah ND filter. Jadi dia nggak bisa dirubah gitu. Jadi ND-nya misalkan kalian belinya 3 stop gitu. Ya udah 3 stop aja gitu. Nggak bisa kalian rubah jadi 2 stop, nggak bisa jadi 4 stop gitu. Jadi cuma 3 stop aja. Ini adalah ND filter. Jadi maksudnya ND filter itu neutral density. Jadi dia motong cahaya gitu. Dia motong intensitas cahaya. Jadi yang tadinya terang banget bisa jadi gelap gitu. Ini biasanya dibutuhin kalau kalian landscape photographer juga. Kalau misalkan kalian pengen dapat air supaya lembut kayak kapas, kalian butuh ini juga karena kalian harus potong intensitas cahayanya itu gitu. Atau kalian itu videographer. Kalau videographer emang butuh banget ini yang di filter, karena kalau di luar kita harus dapat misalkan kita pengen video sinematik gitu kayak di film-film di bioskop gitu kan. Kalian harus pakai 1/5 apa namanya, maksudnya 180 derajat shutter speed kalian, itu ribet banget ngejelasinnya. Jadi ya yang jelas begitu, kalian harus pakai ND filter buat di luar gitu. Atau kalian fotografer ya kan, tapi kalian pengen backgroundnya ngeblur, tapi saat itu terang banget gitu, jadi yang ada overexpose gitu. Nah cara motong cahayanya pakai ND filter ini gitu. Ini adalah ND filter. Jadi kalau kalian lihat nih yang di kanan, video fotonya itu kan overexpose, pas dipakai ND filter exposure-nya ngepas gitu, karena ya dipotong kayak gue bilang tadi gitu. Ini adalah variabel ND gitu. Jadi kalau kalian lihat dari 0 stop sampai 3 stop, ini ada variabel ND gitu. Jadi sama kayak CPL sistemnya, kalian puter
filternya gitu. Jadi tergantung biasanya dia ada tulisannya gitu, 1 stop, 2 stop, 3 stop gitu. Nah, ini adalah dari 0 stop sampai 3 stop. Jadi setiap kalian putar sekali, dia jadi 1 stop, terus putar lagi jadi 2 stop, putar lagi jadi 3 stop. Tapi hati-hati, biasanya kalau variabel ND itu ada yang namanya X cross pattern. Maksudnya pas kalian putar terus putarnya ke terusan, itu bakalan ada gambar X, jadi ada setengah putih setengah hitam gitu. Nah, itu adalah X pattern gitu. Jadi itu mesti hati-hati, biasanya yang di filter yang murah dia nggak ada stopnya gitu. Jadi yang ada gambar kalian malah jadi rusak gitu. Jadi yang setengah putih setengah hitam itu susah banget benerinnya nanti di post processing gitu. Jadi ya kalau bisa belinya yang mahal, kayak gue bilang filter itu mahal ya kan. Kalau kalian mau beli yang murah ya resikonya kualitas gambar kalian juga bakalan berkurang gitu. Jadi ya mendingan simpen duit, beli sekalian yang mahal. Dan tips dari gue, kalau kalian mau beli filter, beli thread yang paling besar gitu. Jadi kalian beli, let's say lensa kalian 67 ya kan, milimeter, diameternya 67 ya kan. Terus kalian belinya yang 72 atau enggak 82 gitu. Karena semakin besar filternya, semakin bisa dipakai buat banyak lensa gitu. Terus kalian tinggal beli step down namanya. Jadi dari step down nanti kalian bisa pakai buat lensa kalian yang kalian punya gitu. Jadi beli step down. Jadi sekali beli filter terus bisa dipakai buat banyak lensa gitu maksudnya. Nah, yang kedua, ini adalah fungsi dari ND gitu. Kalau kalian lihat di foto ini gitu, yang di kiri, ya kan, di kiri itu riak-riak airnya kelihatan ya kan. Gemercik airnya kelihatan, gemercik apa sih namanya, bahasanya gimana sih bahasa Indonesia, bingung gua. Pokoknya kalian lihat yang di kanan itu lebih halus kan airnya. Itu udah kayak kapas ya kan. Yang di ininya juga, di awannya juga kan kelihatan kayak kapas kan, kelihatan kayak bergerak gitu kan, efek bergeraknya ada gitu. Nah, biasanya fotografernya pakai ND filter gitu. Jadi pakai slow shutter speed. Biasanya ini 1 detik atau enggak 1 detik ke atas lah gitu. Biasanya begitu. Karena kalian lihat di awannya bergerak gitu kan. Kalau kalian lihat kasat mata begini kan kalian nggak ngeliat awannya bergerak kan. Nah, ini biasanya speednya itu lambat banget gitu. Entah 1 detik, entah 30 detik gitu. Pokoknya yang jelas ini lambat gitu. Nah, dan untuk dapetin begini kalian butuh tripod juga gitu. Makanya kemarin gue ngomong, kalau kalian landscape photographer, kalian butuh yang namanya tripod gitu. Karena ini, kalau kalian lihat rumahnya, terus batunya di kanan ini, terus pohon di atas itu tajam kan. Karena si fotografer naruh kameranya di tripod gitu. Terus dikurangin shutter speednya pakai ND filter gitu. Jadi pakai ND filter ngurangin shutter speed. Terus ditaruh di tripod, makanya batunya tajam, rumahnya tajam, tapi airnya ngeblur ya kan. Ininya juga ngeblur nih, apa namanya, motion blur ya kan. Nah, itulah gunanya ND filter gitu. Jadi ya kayak yang gue bilang tadi, kalau kalian mau foto aja gitu pakainya ND filter, jangan pakai variabel ND gitu. Kalau pakai variabel ND biasanya kualitasnya kurang bagus gitu. Pakai ND filter kalian bisa pakai yang 3 stop atau 4 stop gitu. Gunanya ND filter buat fotografer banyak. Kayak misalkan kalian moto wedding ya kan. Kalian moto wedding terus kalian pengen pas foto di luar outdoor, kalian pengen supaya ngeblur gitu kan. Kalian pakai bukaan 1,8 atau enggak f2 ya kan. Tapi langitnya lagi terang-terangnya gitu. Nah, pakai ND filter ini buat motong si shutter speed gitu. Jadi yang harusnya kalian pakai f2 terus 1/8000, kalian bisa jadi 1/250 gitu. Cuman gara-gara kalian taruh ND gitu. Jadi ya itulah fungsi ND filter. Jadi kalau kalian bertanya-tanya, kok bisa nih orang foto pakai f2 di siang bolong gitu, gambarnya jadi dramatis banget gitu. Itu mereka biasanya pakai ND filter gitu, atau pakai flash tambahan gitu, HSS gitu. Jadi aperture-nya dikecilin, terus speednya dikencengin, terus nerangin si subjeknya pakai si flash gitu. Jadi ya nanti untuk kedepannya gue bakal ngebahas begituan, kayak misalkan strobis, gue bakal ngebahas tentang ya lebih expert fotografinya kayak gitu. Untuk sekarang gue bakal ngebahas tentang si pemula dulu gitu, supaya kalian bener-bener belajar. Dan jangan lupa kalian like video gue, kalian subscribe juga, terus pencet tombol loncengnya supaya kalau gue ngupload video begini kalian tahu informasinya gitu. Dan sepertinya segitu dulu. Jadi
Jadi filter yang harus kalian beli itu harusnya ND filter atau enggak CPL. Untuk UV filter jangan deh, itu bisa-bisaan tukang dagang aja gitu. Untuk beli ND filter atau CPL juga hati-hati gitu, karena kalau kalian beli yang murah biasanya kalau ada X pattern atau enggak color cast atau warnanya berubah gitu. Jadi ya segitu dulu. Gue Bagan, gue undur diri. Ketemu lagi di video berikutnya. Gue mau ngopi dulu. Nggak ngopi sih, gue ngeteh. Bye bye.